Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastriani dari TK Dharma Wanita Kerep. Di sini saya sebagai supervisor dan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Khairul Baria dari SDN Lamong, nanti berperan sebagai coach. Dan saya Budiah Murtikasari dari SDN Lamong yang akan berperan sebagai coach. Nah, di sini nanti kita bertiga akan praktek kegiatan coaching supervisi yang dimana Bu Irul sebagai coach dan Budiah sebagai coach. Baik, sudah siap? Sudah Ya, siap, Bu. Nah, di sini nanti saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Saya akan bertanya kepada Bu Irul maupun Budiah, silahkan untuk dijawab. Untuk kiranya kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini itu apa, Bu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sulastriani. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini yaitu mendengarkan aktif, terus memancing ide-ide, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Terus kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching ini itu apa? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu coaching ini bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Ibu. Terus bagaimana sih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Dan tadi kan Bu Irul mengatakan ingin yang dispesifikkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus bagaimana penilaiannya Bu Irul terhadap apa yang akan kita kembangkan? Penilaian saya nanti ini coach bisa menyelesaikan permasalahannya, menemukan ide-ide seperti itu Ibu. Oh begitu. Terus apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapan saya dari proses coaching ini, coach nanti saya harapkan bisa menemukan masalah solusinya seperti itu. Berarti nanti Bu Irul mengharapkan Budiah sebagai coach bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, ya Bu. Ya. Demikian kegiatan praobservasi. Nanti akan dilanjutkan kegiatan observasi di mana saya sebagai supervisor akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Irul dan Budiah. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam dia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kira-kira ini Ibu, oh ya, Ibu ingin mengobrol sebentar sama kamu. Ibu lihat kamu itu akhir-akhir ini menyendiri di kelas. Iya. Kenapa Bu. dia? Iya. Saya memang akhir-akhir ini ada masalah Bu. Kira-kira masalahnya apa? Ibu bisa bantu apa tidak? Sebenarnya masalahnya itu ya saya sendiri juga punya masalah dengan diri saya dan teman saya Bu. Terus kira-kira ada lagi enggak permasalahannya? Selain kamu ada masalah dengan temanmu? Iya Bu, ini perihal belajar kelompok. Kenapa? Ini Bu, kan di kelas saya kan ada belajar kelompok. Itu kan sering kita belajar bersama mengerjakan suatu soal. Nah, sebenarnya saya itu ingin ikut teman-teman untuk belajar kelompok, tapi saya ini Bu, saya sering menyendiri. Kira-kira apa penyebabnya kok kamu sering menyendiri di kelas? Iya Bu, saya sering menyendiri karena sebenarnya saya ingin ikut teman-teman untuk belajar kelompok. Tapi kalau saya ikut teman-teman belajar kelompok, saya akhirnya ini Bu, bekerja sendiri, nggak bisa kerjasama dengan teman-teman. Coba ceritakan kenapa kok bekerja kelompoknya kamu itu akhirnya sendiri. Kan Iya, bekerja Bu. kelompok itu harus bekerja bersama-sama sama temennya. Ya Bu, gini Bu ceritanya.
Saya itu sebenarnya diajak teman-teman juga untuk bekerja kelompok, tapi saya lebih sering menyendiri dikarenakan kalau kerja kelompok sama mereka saya itu yang kerja Bu, yang memikirkan jawabannya, sedangkan teman-teman itu banyak bermainnya, main HP. Jadi saya seperti terasing sendiri gitu loh Bu, dengan memikirkan solusi dari soal-soal yang diberikan. Jadi saya sendiri seperti bekerja sendiri. Terus selama ini kamu sudah melakukan apa supaya tidak bekerja sendiri, supaya teman-teman kamu itu bisa mengerjakan bareng-bareng gitu? Ya, sebenarnya saya juga sering mengajak ngobrol mereka Bu, mengajak mereka janjian untuk belajar bersama itu, tapi ya ujung-ujungnya mereka main HP, saya yang belajar sendiri seperti itu. Berarti kalau boleh ibu simpulkan, kamu alasannya tidak mau gabung sama temanmu setiap kerja kelompok karena kamu itu selalu mengerjakan tugasnya itu sendiri, gitu ya? Iya Bu. Sekarang kamu sudah tahu masalahnya, mungkin ada lagi yang lain. Iya Bu, sebenarnya saya saja yang kurang kompak dengan teman-teman. Sebenarnya saya ingin gabung dengan mereka Bu kalau di kelas mengerjakan sesuatu, tapi saya kan memang tidak bisa Bu kalau teman-teman hanya bermain-main, saya yang mengerjakan. Saya lebih baik merasa seperti ingin kerja sendiri gitu loh Bu. Berarti ini teman kamu itu menganggap kamu itu punya kelebihan dari mereka, kamu lebih pinter begitu dia ya. Terus kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Oh iya Bu, saya ingin melakukan lebih akrab sama teman-teman Bu. Jadi kalau kerja kelompok itu saya akan lebih mendekatkan diri, bergaul dengan teman-teman. Saya tahu teman-teman itu ada yang kemampuannya tidak sama. Nah kan saya menganggap saya bisa, jadi saya mengerjakan sendiri. Padahal teman-teman itu kan sebenarnya juga bisa saling mendukung, bisa berbagi pembelajaran, kemampuan mengerjakan soal dengan saya. Ya, saya akan mencoba berbaur, bekerja sama dengan mereka dalam suatu kelompok Bu. Terus dari beberapa hal yang sudah kamu sebutkan tadi, kira-kira mana yang akan menjadi prioritas kamu dia? Ya, saya akan ini Bu, mencoba mengingatkan teman-teman apabila saya juga di kelompok tidak bisa bekerja sama dengan mereka, kurang rasa solidaritas, supaya mereka memotivasi saya, mengingatkan saya seperti itu Bu, agar saya bisa menjadi ini Bu, kompak dengan mereka. Wah, bagus sekali loh itu ide-ide kamu. Kira-kira ada hal lain enggak? Ya, saya akan mencoba Bu untuk mencoba akrab dengan teman-teman, dengan berbagai kemampuan teman-teman. Itu Bu. Gitu ya. Terus dari obrolan kita kali ini, apa yang ini bisa kamu ceritakan kembali? Kamu mau melakukan apa? Ya, saya harapkan saya bisa bekerja sama dengan teman-teman. Jadi saya itu tidak bekerja sendiri karena saya sadar ini merupakan kerja kelompok Bu, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Ibu suka sekali dengan ini, apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu lakukan tadi ya. Nah, dalam diskusi kali ini kira-kira komitmen apa yang akan kamu jalankan ke depannya? Iya, saya akan ini Bu, berusaha untuk itu tadi rencana saya. Saya akan membicarakan ke teman-teman sebagai bentuk komitmen saya, sehingga teman-teman itu bisa mengingatkan, kita bisa saling
ini apa bertukar ilmu pengetahuan, bertukar wawasan kalau kelompok seperti itu, Bu. Gitu ya. Bagus sekali loh rencanamu itu. Ibu sangat setuju ya. Terus kira-kira siapa yang nanti bisa membantu komitmen kamu tadi itu? Iya, saya rasa yang bisa membantu itu ya teman-teman saya satu kelas, Bu, karena kan mereka pada akhirnya yang akan ini, Bu, menjadi teman-teman kelompok saya kalau ada tugas. Wah, hebat sekali loh. Dan ibu yakin kamu pasti bisa. Nanti Terima bisa kasih, Bu. membangun dengan temanmu satu kelas supaya kamu nggak merenung sendiri gitu, nggak mengerjakan ini. Kalau belajar kelompok ya berarti dikerjakan bersama-sama gitu ya dia ya. Tetap semangat ya dia ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama dia. Nah, dari kegiatan yang telah dilakukan yaitu coaching supervisi yang dilakukan oleh Bu Irul dan juga Bu Diah, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu saya akan bertanya-tanya sedikit sama Bu Irul maupun Bu Diah. Nah, bagaimana sih Bu Irul menilai diri sendiri terhadap performa yang telah dilakukan dalam kompetensi tadi? Tadi kan Bu Irul telah menyampaikan bahwasanya kompetensi yang akan dikembangkan yaitu yang dikembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira bagaimana sih Bu Irul menilai performanya tadi itu? Ya, saya menilai performa diri saya tadi yaitu yang prioritas kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci sehingga Koci tadi bisa menyelesaikan ini masalahnya. Seperti Iya. itu. Iya. Terus dari kompetensi tadi sudah menyelesaikan mengajukan pertanyaan berbobot. Secara nggak sadar, Bu Irul tahu nggak sih apa selain mengajukan pertanyaan berbobot, selain yang tadi kan Bu Irul mengembangkan kompetensi secara mengajukan pertanyaan secara berbobot. Padahal Bu Irul tadi menurut sepengamatan saya yang telah Bu Irul lakukan dengan Bu Diah ada loh pertanyaan kompetensi yang Bu Irul kembangkan selain mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya ini memancing ide-ide sama mendengarkan aktif. Tadi saya berusaha mengajukan pertanyaan berbobot, terus memancing ide-ide kepada Koci supaya Koci itu punya ini solusi untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Ya, soalnya tadi menurut saya juga memang Bu Irul juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus Bu Irul juga mendengarkan aktif, mendengarkan Koci saat berbicara. Bu Irul menyimak dengan baik. Terus juga Bu Irul juga memancing ide-ide dengan memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut sehingga Koci terpancing untuk menyampaikan idenya, sehingga Koci bisa menyampaikan, oh ternyata saya harus begini atas masalah yang saya hadapi. Nah, menurut saya kegiatan coaching yang dilakukan Bu Irul ini sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana tujuannya juga sudah tersampaikan, identifikasinya juga sudah ada, rencana aksinya juga sudah terlihat, dan tanggung jawab dari rencana yang sudah dikembangkan oleh Bu Diah tadi juga sudah nampak, dan Bu Diah pun juga tahu apa yang akan nantinya dilakukan. Kalau menurut saya seperti itu. Terus apa ya yang membuat tadi kan kenapa kok Bu Irul hanya mengambil secara spesifik cuma mengambil pertanyaan berbobot, padahal dalam kegiatan coaching kan kita seharusnya ada 4 kompetensi yang kita lakukan, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide, dan memfasilitasi pertumbuhan coaching. Terus kenapa Bu Irul kok cuma mengambil pertanyaan yang berbobot saja? Ya, saya ingin memprioritaskan ini, membuat pertanyaan yang berbobot dulu lah. Kemudian nanti untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain di kemudian hari. Seperti itu, Ibu. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Irul apa?
itu tadi memancing ide-ide, terus sama mendengarkan aktif. Saya ingin ini belajar lagi untuk kedepannya. Padahal tadi sudah terlihat loh Bu, dari memancing ide dan juga apa itu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif bisa saya katakan ada karena Bu Irul mendengarkan apa yang disampaikan Koci, dan setelah itu Bu Irul memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci dan memancing ide-idenya Koci. Selanjutnya mungkin yang perlu Bu Irul kembangkan yaitu memfasilitasi pertumbuhan Koci. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana sih Bu perasaannya setelah melakukan coaching ini? Iya, saya sebagai yang berperan sebagai coach merasa lega, merasa sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Seperti itu, Bu. Padahal permasalahannya itu jenengan sendiri ya yang memecahkan dengan betul. bantuan Bu Irul memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Nah, demikian hasil dari coaching supervisi yang kita lakukan, yaitu di mana Bu Diah sebagai coach dan Bu Irul sebagai coach telah dibantu untuk menyelesaikan masalahnya berupa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta memancing Bu Diah untuk mengembangkan ide-ide apa saja nanti yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Kalau menurut saya, coaching supervisi yang dilakukan Bu Diah dan Bu Irul sudah sangat bagus dan juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ini kegiatannya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.